Bismillah, bismillah. Baik, mungkin saya izin untuk membuka dulu, nggih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan bagi kita semua bisa berkumpul pada malam ini. Semoga menjadi malam yang penuh barokah untuk kita semua dalam rangka menuntut ilmu, dan menuntut ilmu dunia sebenarnya adalah perkara yang mubah, cuma kita niatkan nanti ini sebagai bentuk semangat kita dalam beribadah. Semoga hasilnya bisa kita gunakan sahabat dan lainnya, sehingga ini insya Allah bisa bermuatan pahala seperti itu. Mungkin tidak panjang lebar dari saya. Alhamdulillah Mas Latif sudah bisa hadir. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Latif. Oke, matur nuwun Mas Danang. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali diperjumpakan Allah di pertemuan keempat ini dalam mentoring online KHJ Indonesia. Semoga menjadi majelis ilmu di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di telaga Al-Kausar di yaumul kiamah nanti. Mas Danang boleh minta tolong saya di apa? Ini sharingnya masih disable. Jadi dijadiin admin atau apa ini? Biar Oh bisa iya, sharing. Sudah Mas. Sudah ya. Nah ini alhamdulillah sudah ada tugas yang terkumpul. Nah ini kelihatannya satu orang ini yang posting ini. Mbak siapa yang sudah posting ini? Ini Bu. Ya, Mbak, ada yang Mbak Ella. Kalau dilihat di statistiknya ada beberapa Mas Latif. Ada berapa ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Satu kali ya seperti itu. Kalau ini ya lebih ke Instagram ya berarti ya. Oke. Ini sebenarnya sudah bagus. Dari segi konten sudah bagus sih kalau menurut saya. Dari marketing kitnya udah menjual ini memang. Nah terus untuk captionnya ini kayak apa ya, banyak telah meninggalkan tapi baik kekal itu dikarenakan amal kebaikan. Boleh sih kayak gini. Tapi kalau bisa sahabat KHJ-nya jangan di depan ya. Gitu. Mungkin nanti di belakang lah nanti. Ngomong-ngomong sahabat KHJ kita baru punya produk ini deh. Gitu. Jadi seolah-olah itu curhat dulu. Habis curhat nanti baru ke closing. Gitu. Terus ini ya ini bagus sih untuk Instagram, tapi kalau untuk Facebook nanti mungkin sedikit beda ya format ceritanya ya. Oke. Ini kita mulai pagi ilmu dengan ya paling ini aja sih yang diubah. Sahabat KHJ-nya diubah di bawah. Biar kesannya curhat dulu. Itu kalau yang lain sudah oke sih. Cuman ini saya belum melihat postingan di Facebook seperti apa. Ini Facebook ya. Ini belum. Tapi saya belum lihat ini apa engagementnya ya. Ini masih belum ada. Kelihatannya baru diupload ini. Oke, mungkin saya sedikit review untuk saya tampilkan dulu materi saya.
Ini ya, saya nambahin updatean untuk bagaimana menulis caption. Dan ini nanti insya Allah slide-nya akan saya share ke Mas Danang juga. Jadi bisa nanti teman-teman mempelajari update-nya. Jadi di sini saya tambahin menulis caption. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya, bisa mengaplikasikan apa yang ada di slide yang saya tambahkan ini. Nah, ini secara garis besar itu ini adalah anatominya. Jadi anatomi pertama itu curhat, kemudian yang kedua adalah content value atau berupa value ya yang kita berikan yang bermanfaat untuk audiens kita. Kemudian di sini jualan, habis itu call to action, dan terakhir itu scarcity. Jadi curhat itu ya cerita, ngapain aja kita ceritakan. Misalkan hari ini aku capek banget nih seharian kerja gitu. Nah, kemudian disambungin dengan value. Value itu namun ketika kita lillah, insya Allah kita akan mendapatkan nilai ibadah. Dan dengan pekerjaan ini, alhamdulillah banyak yang bisa tercukupi meskipun secara pendapatan belum seberapa. Jadi cerita, tapi orang lain itu bisa terinspirasi atau mendapatkan manfaat dari cerita yang kita sampaikan. Nah, value di sini saya tarik panjang ya, ini hampir setengah sendiri. Jadi untuk value di sini itu proporsinya lebih dari berapa ya? 50-60%. Jadi curhatannya itu cuman pembuka, kemudian value-nya ini panjang sampai 50-60%, kemudian 10% itu jualan, 10% call to action, dan 10% scarcity. Jadi kalau kita pengen orang yang klik itu besar, pastikan value-nya juga besar. Gitu ya. Kenapa? Karena value di sini kan memaksa orang untuk membaca lebih lanjut. Nah, ketika orang membaca dan dia terbawa ke apa yang dia baca, itu biasanya ada peralihan antara otak kanan ke kiri, otak sadar ke otak bawah sadar. Nah, ketika dia beralih ke otak bawah sadar dengan value ini, maka akan masuk dari segi emosi. Nah, ketika emosinya dapat, maka ketika kita jualan setelah konten value ini akan sangat mudah. Jadi kalau analogi berpikirnya seperti itu, libatkan emosi dulu, habis itu baru dijualin, gitu ya. Jadi emosinya dulu. Nah, contohnya di sini saya posting ada 3 kunci tampilan Instagram rapi. Nah, ini kan di sini saya nggak curhat sih, saya nggak curhat. Cuman kalau mau lebih bagus lagi harus ada curhatnya. Nah, ini langsung to the point saya. Kemudian di sini saya tulis poin per poinnya. Ini nomor 1 konsisten produk. Kemudian nomor 2 konsisten di model. Kemudian nomor 3 konsisten di background. Jadi hampir 1, 2, 3, 4 itu tuh sampai ini ya, 5 ya. 5 saya tuh menyampaikan sebuah value. Jadi value saya itu mendominasi dari apa yang saya tulis. Kemudian di sini saya baru jualan ya. Perlu banget kita SOP-kan agar feel-nya nyampe juga ke desainer. Yang mengeksekusi jangan feel-nya desainer yang ikut gitu. Nah, itu sebabnya kami mengeluarkan solusi untuk pembuatan SOP. Nah, di sini baru saya jualan. Kemudian di sini saya baru membahas untuk call to action. Jadi kecil, call to action-nya cuma segini, dan scarcity-nya juga cuma singkat. Ya. Mohon jadi maaf, paling mungkin bisa di slideshow ya, Mas, bisa biar agak kelihatan besar. Kecilan ya. Ya, siap. Jadi di sini ya. Di sini untuk call to action, dan ini adalah scarcity-nya. Jadi cuman kecil. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak value. Nih 1, 2. Jadi saya buat per poin. Kalau teman-teman mau nyampein value-nya biar panjang, buat poin per poin ya. Jadi sampai 3 poin itu nanti insya Allah value yang kita sampaikan bisa panjang. Nah, terus ketika kita menyampaikan value ternyata hasilnya luar biasa.
Ini dalam waktu 2 hari ya, ini 2 hari. Ini yang klik bisa 232 klik dari organic traffic. Itu dari WhatsApp sama dari Facebook bisa segini. Nah, itu jadi teman-teman pastikan kalau konversinya mau bagus, silahkan nanti perpanjang value yang mau kita sampaikan. Gitu. Jadi curhat dulu apa yang kita jalani. Kemudian yang kedua adalah value, kemudian yang ketiga jualan, keempat call to action, dan terakhir scarcity. Itu untuk caption. Kalau dari gambar insya Allah tidak ada masalah, sudah bagus ya. Tinggal dikuatkan dari segi ininya ya, captionnya ya, gitu. Gitu, dan kita lanjut untuk pembahasan malam hari ini. Kita masuk ke pembahasan WhatsApp marketing. Dan ini pembahasan keempat ya, dan kita pembahasan baru WhatsApp marketing. Jadi nanti ada, insya Allah ada 2 pertemuan untuk WhatsApp marketing ini. Kemudian Instagram marketing juga ada 2 kali pertemuan. Nah, ini yang pertama seperti biasa attract. Gimana caranya kita membuat orang lain itu tertarik untuk masuk ke grup WhatsApp kita. Nah, itu attract ya. Jadi gimana caranya agar orang masuk ke grup WhatsApp, kemudian kita mentoring, kita sharing di situ, dan di situ kita bisa edukasi dan kita bisa berjualan. Nah, attract ini biasanya ada 2 sumber yang bisa menjadi sumber traffic untuk dia menjadi member di grup WhatsApp kita. Yang pertama adalah dari status Facebook, jadi masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Yang kedua adalah broadcast WhatsApp. Jadi bisa juga kita broadcast baik itu via Japri atau via grup. Nah, contohnya kayak gini ya. Kalau status Facebook, saya pernah nulis gini, ada yang mau skrip doa untuk menginstal visi culture di pikiran bawah sadar kita dan tim. Tembus 50 komen, saya share. Nah, ternyata tembus nih 50 komen. Nah, nanti baru dibalas ya. Untuk mendapatkan skrip doa, insya Allah akan saya share lewat grup WhatsApp. Silahkan klik link berikut. Jadi mereka yang menjawab itu kita kasih link, bukan kita kasih skrip doanya. Karena skrip doanya itu kita kasih setelah dia masuk grup WhatsApp gitu. Nah, ini sebagai konten untuk mengattract mereka agar mau masuk ke grup WhatsApp kita. Kemudian saya juga pernah nulis status ini ya. Alhamdulillah sudah ada 33 grup di Gmap Sharing. Insya Allah semuanya grup aktif untuk sharing harian seputar mindset, tim, dan digital marketing. Siapa yang belum masuk grup ini? Jadi saya tanyain, siapa ya yang belum masuk grup ini? Kemudian kan banyak yang jawab saya. Nah, itu nanti yang jawab saya kasih. Untuk masuk ke grup di Gmap Sharing, silahkan klik link berikut. Kemudian kita kasih link grup dari WhatsApp kita. Jadi kita bisa membuat status-status di Facebook. Intinya kita berikan sebuah value. Value nanti itu akan kita share ketika sudah masuk ke grup WhatsApp. Itu. Jadi mereka akan masuk dulu, baru kita kasih sebuah value. Nah, contohnya lagi ini ya. Adakah yang mau belajar Facebook dan Instagram Ads? Batch 2 mulai dari 0 hingga bisa nge-leads dan closing. Lengkap dengan SOP dan KPI, angkat tangan ya. Nah, di situ juga ketika orang angkat tangan, kita masukkan ke grup WhatsApp dulu, habis itu baru kita closing. Kemudian ini juga ya, saya coba update terus, jadi biar orang yang masuk ke grup WhatsApp saya ini semakin hari semakin banyak gitu. Alhamdulillah sudah ada 33 grup WhatsApp di Gmap Sharing yang berisi sharing mindset, tim, marketing harian. Ada yang belum masuk, nah nanti yang komen itu saya balas, saya kasih linknya. Jadi kita bisa memberikan value berupa e-book, berupa katakanlah e-course dalam bentuk video, atau apapun yang sekiranya itu dibutuhkan oleh teman kita untuk market yang ada di Facebook kita. Itu ya, misal dikasih e-book tentang tentang bagaimana cara istiqomah dalam berhijrah misalkan. Nah, nanti kita kasih link grup WhatsApp kita, kemudian dia masuk, habis itu baru kita share.
Ya, ini contohnya. Untuk gabung di Gmap Sharing, silahkan klik link berikut. Saya balesin semua satu persatu. Alhamdulillah banyak yang bergabung di grup WhatsApp yang saya buat. Nah, selain itu juga saya sering membroadcast. Biasanya kalau saya broadcast itu saya kasih keluar gratis. Ya, jadi ini tahun 2019. Nah, biasanya saya broadcast ini ketika saya punya buku baru biasanya, atau saya punya materi baru. Jadi kalau mau setiap hari broadcast ya setiap hari harus punya materi baru. Nah, di situ saya saya broadcast ikuti keluar eksklusif bedah buku IBR part 2. Assalamualaikum, berjumpa lagi di akhir pekan. Insya Allah semangat belajar bisnis khususnya via Instagram. Ikuti keluar bisnis pada hari dan share info ke teman satu kantor, teman bisnis, grup, komunitas, dan seterusnya. Klik link berikut. Jadi kita ngadain keluar, kita ngadain Zoom webinar. Nah, itu dimasukin ke grup WhatsApp kita dulu, habis itu baru kita kasih keluar. Gitu. Jadi kita mengattract orang agar dia masuk ke grup WhatsApp kita. Nah, kemudian selanjutnya ketika orang sudah masuk ke grup WhatsApp kita, tugas kita adalah memaintain, ya. Kenapa ya? Karena itu tidak cukup. Karena orang yang masuk kemudian nggak dapat apa-apa, mereka banyak bingung gitu. Nah, saya masuk di grup ini tujuannya untuk apa sih? Kadang mereka lupa kalau dia sendiri yang klik link itu. Gitu, maka kita butuh engage agar orang itu aware sama kita. Nah, untuk engage itu ada banyak cara ya. Bisa yang pertama sharing artikel. Nah, ini Mas Danang ini mungkin ikut di grup di Gmap Sharing. Nah, ini setiap hari saya hampir sharing artikel. Dan 1 kali 2 kali ketika saya punya ebook itu kadang saya share di grup. Kemudian kadang juga saya lempar Q&A, pertanyaan ya. Agar nanti orang yang tanya saya jawab juga di grup tersebut. Kemudian mingguan biasanya saya ada webinar ya, Zoom meeting ataupun live Facebook ataupun intinya saya sebagai pembicara gitu, di mana kadang saya yang ngadain, kadang orang lain yang ngadain, saya share di grup. Kemudian kalau zaman dulu sebelum COVID itu ada pull-up gitu. Sekarang pull-up itu ternyata sudah tergantikan sama webinar. Cuman kalau sahabat memang belum pede untuk pull-up, belum pede untuk webinar, belum pede untuk live, teman-teman bisa ngadain pull-up setiap minggu. Dan terakhir adalah sharing plus jualan. Jadi kalau kita punya grup WhatsApp itu untuk kita bisa berjualan itu saran saya 5:1. Jadi 5 kali sharing dan 1 kali jualan. Kenapa? Karena kalau kita grup WhatsApp itu kita kayak ini ya, jaring ikan gede gitu loh, ikan gede. Nah, ikan gede umpannya juga gede kan, maka sharingnya harus diperbanyak dulu agar kita bisa dapat ikan yang besar. Ya, kalau kita setiap hari closing ya kita dapatnya mungkin 1 hari 1 customer, kemudian kita closing lagi 1 customer lagi. Jadi kalau 6 hari kita closing terus di grup tersebut, kita hanya dapat 5 sampai 6 customer. Tapi kalau kita sharing ya, kita sharing setiap hari. Nah, itu hari Senin, katakanlah hari Senin sampai hari Jumat kita sharing. Ketika hari Sabtu kita jualan, itu kemungkinan yang beli itu bisa lebih dari 5 atau 6. Karena mereka sudah teredukasi secara manfaat. Jadi saran saya kalau kita punya grup, perbanyaklah sharing. Ya, jualan boleh tapi 5:1. Ya, yang lainnya yang 5 ini sharing, yang 1 ini jualan. Itu boleh. Nah, kemudian contoh-contohnya ini ya, misalkan saya sharing artikel. Nah, paling sering sih saya kalau sharing artikel lewat grup WhatsApp itu saya memberikan resume dari apa yang saya pelajari. Itu kan paling gampang kan ya, belajar dari pengalaman orang lain. Misal saya baru ketemu, katakanlah saya ketemu Kang Dewa. Ya, kemudian Kang Dewa ngisi materi tentang finansial literasi. Nah, saya tulis tuh ilmu-ilmu dari Kang Dewa saya tulis. Kemudian saya share di grup WhatsApp dan itu ternyata rame engagement-nya. Gitu. Kemudian ada juga ebook ya, kemarin pas pandemi banyak behavior market yang berubah,
banyak yang tadinya frozen food itu tidak dicari begitu pandemi laris ya, dan banyak yang tadinya itu tidak menjadi solusi, ketika pandemi itu menjadi solusi. Maka saya share customer behavior new normal. Nah, itu juga bisa kita sharing, ya ini tidak rutin ya, ketika teman-teman punya ebook bisa di-share dalam grup. Kemudian lempar Q&A. Assalamualaikum sahabat, bismillah. Saya membuka beberapa pertanyaan 5-10 pertanyaan untuk saya jawab via IGTV. Ya, bagi yang mempunyai pertanyaan tentang reseller, Instagram marketing, dan self-improvement, silahkan tulis di kolom komentar di postingan Instagram. Jadi saya melempar pertanyaan untuk memancing terjadinya interaksi. Ya, kalau saya memang funnelingnya ke Instagram ya, dari Facebook, WhatsApp, masuk ke Instagram. Begitu juga sebaliknya. Jadi diputar-putar dalam 3 sosial media tersebut. Nah, ini bisa juga teman-teman sharing itu langsung di grup WhatsApp. Silakan yang ada pertanyaan tulis di kolom komen, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga live webinar. Jadi kita kalau main personal branding, kita bisa untuk ngadain webinar ya. Webinar itu lewat Zoom meeting boleh, atau lewat live IG boleh. Jadi kita ngisi gitu. Ya, jadi kita namanya personal branding kan, ya kita sendiri harus dikenal gitu. Nah, cara agar orang dekat kenal dengan kita ya kita harus rajin-rajin untuk sharing. Nah, ini kita bisa ngadain webinar. Kemudian kalau follow-up ya kita ngadain follow-up. Cuman kalau follow-up ini sedikit berbeda. Kalau webinar itu live, kalau follow-up itu biasanya saya ngasih rekaman, kemudian saya ngasih gambar gitu. Nah, kalau lebih repotnya ternyata lebih repot follow-up ya, karena follow-up ini harus rekaman dulu gitu. Nah, cuman kalau kalau follow-up-nya intensitasnya rutin itu ternyata lebih hemat follow-up, karena 1 kali rekaman itu untuk beberapa kali follow-up. Nah, kalau webinar itu kan ngomongnya setiap saat. Jadi begitu webinar kita ngomong, webinar lagi kita ngomong. Jadi kita berbicara hal yang sama gitu. Jadi kalau 1-2 kali efektif webinar, kalau banyak kali ya dari rekaman yang telah kita rekam itu kita efektif lewat follow-up. Nah, kemudian teman-teman bisa sharing plus jualan. Jadi sharing, misalkan saya cerita ya, Assalamualaikum, alhamdulillah beberapa hari yang lalu dunia Instagram marketing diramaikan oleh metode yang ditemukan oleh Nico Julius. Prestasinya Nico Julius adalah bisa menaikkan followers menjadi 50K followers hanya dalam waktu 5 bulan. Tanpa iklan, paid promo sama sekali. Kemudian saya kasih listnya, apa aja yang dipelajari. Silahkan saya rekomendasikan, silahkan yang mau ikut belajar juga, saya rekomendasikan untuk mengikuti kelas Nico Julius sebagai pelengkap yang ada di pembahasan kelas FIM, Fundamental Instagram Marketing, dan buku Instagram Business Roadmap. Pelajari selengkapnya. Jadi, kalau kita mau jualan, pastikan tidak langsung jualan ya, tapi kita deliver value dulu, ya value-nya selesai, habis itu baru kita kasih call to action jualan. Jadi tidak langsung jualan juga ya, kita harus memastikan ada value di depan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah engagement, dan ini hubungannya dengan closing, Mas. Kalau jualannya itu 5:1, kapan closingnya? Nah, closingnya ini bisa kita membuat konten sharing dan jualan ya. Yang pertama, kalau kita pengen bisa closing lebih dari 5:1, misal saya pengen 5:5, 50% sharing, 50% jualan, itu bisa ternyata. Caranya apa? Mengcombine antara sharing dan jualan. Jadi sharing dulu, konten value dulu, habis itu di akhir disambungin sama produk KHC, kemudian di situ jualan produknya KHC. Misal kita cerita pengalaman berhijrah, kemudian sahabat bilang, alhamdulillah salah satu yang butuh kita jaga adalah aurat ya, dan aurat yang paling sering dilupakan oleh muslimah adalah untuk memakai manset salah satunya. Dan alhamdulillah ketika saya ditemani oleh manset KHC, saya tidak merasa khawatir, saya tidak merasa ragu ya, karena alhamdulillah insya Allah seluruh aurat sudah tertutupi.
bagi teman-teman yang ingin juga menutup aurat dengan sempurna, silahkan klik link berikut. Jadi sharing dulu ya, sharing ketika pengalaman kita berhijrah, habis itu kita closing dengan jualan. Nah itu bisa. Intinya sharing, intinya value terlebih dahulu. Kemudian teman-teman juga bisa menguatkan ya, berjualan itu lewat stories. Jadi stories ini teman-teman sahabat upload, kemudian uploadnya adalah upload jualan. Itu bisa nanti ya. Kalau semakin banyak grup, maka akan semakin besar potensi orang yang melihat stories kita. Apalagi kalau kita dekat dengan member grup tersebut, otomatis dia akan nge-save nomor kita. Kemudian yang ketiga adalah japri, tawarkan produk. Nah, kalau kita di grup ini tidak bisa berjualan, ya maka salah satu caranya adalah japri ya, agar tidak spamming. Nah, kita bisa nawarin, tapi dengan catatan mereka harus welcome dulu sama kita. Kalau mereka masih ragu, mereka masih kaku dengan kita, jangan ditawarin jualan dulu. Kalau sudah akrab baru kita tawarin. Nah, kemudian kalau teman-teman ada promo, itu bisa japri yang ada member yang ada dalam grup. Ya, jadi jualan itu bisa lewat dengan sharing, bisa lewat stories, dan bisa juga dengan japri. Gitu. Nah, contohnya tadi kalau sharing dan jualan ini ya, sharing dulu baru jualan. Kemudian kalau stories WhatsApp, ini contohnya stories yang dibuat di Gmap. Cuman ini bukan stories WhatsApp ya, karena saya nggak pegang HP CS. Jadi saya contohin untuk apa ya, untuk grafiknya gitu ya, gitu. Nah terus japri ini saya juga tidak pegang HP CS, jadi saya sampaikan saja untuk materinya. Japri tawarin produk, kemudian terakhir dilek. Dilek ini adalah bagaimana kita mengunlimitedkan. Jadi kan kalau di apa ya, service excellent itu kan ada beberapa level ya. Level pertama 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah wajib. Jadi ekspektasi dari customer 1 tambah 1 ya 2 kan gitu. 1 tambah 1 3 itu adalah surprise. Jadi di luar dari ekspektasi customer. 1 tambah 1 sama dengan 4 itu adalah ini ya, unlimited ya, unlimited. Jadi unlimited itu caranya adalah gimana caranya kita memberikan value ke customer itu tidak ada batas. Jadi kalau dia sudah sekali menjadi customer kita, dia edukasi secara terus-menerus. Nah, kita bahas di Dilek ini adalah yang unlimited ya. Dan untuk unlimited kita bisa orang yang sudah masuk ke dalam grup kita kasih bonus misalkan. Karena dia sudah menjadi customer kita, kemudian kita japri, kita kasih bonus khusus setiap pembelian. Jadi tidak setiap orang dapat, tapi yang sudah masuk di grup bisa dapat bonus. Atau bisa juga dapat potongan harga ya. Jadi orang yang sudah lama di grup bisa kita kasih potongan harga atau bisa kita kasih hadiah. Kalau bonus ini sesuatu yang kita janjikan, kalau hadiah ini yang sesuatu tidak kita janjikan. Kenapa ya? Karena kalau hadiah dijanjikan namanya tidak hadiah, tidak surprise. Maka kita bisa memberikan hadiah sesuatu yang tidak janjikan tapi ada dalam pengiriman. Kemudian kita juga bisa memberikan kartu ucapan ya. Jadi ketika kita ngirim barang, kita berikan ucapan terima kasih. Jadi kita bagaimana unlimited. Kalau dia sudah menjadi pelanggan kita, gimana caranya kita terus-terusan memberikan value gitu ya. Dan disitulah orang akan menjadi loyal kepada kita. Kasih bonus, potongan harga, dan hadiah. Gitu ya. Dan untuk tugasnya ini ya. Saya edit, ini ada angka 6-nya. Oke. 06. Ya. Jadi tugasnya sama dengan tugas sebelumnya. Yang pertama upload minimal 3 kali upload dalam sehari. Kemudian gunakan produk KHG sebagai story, background, dan properti. Kemudian jalankan selama 30 hari ke depan. Ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat, berarti tinggal 2 minggu lagi. Ya, kemudian kirimkan tugas di Google Form. Ya, tugas dikerjakan setiap hari kecuali hari Ahad, boleh libur. Dan nomor 6, upload update grup di WhatsApp 1 kali sehari.
Jadi kalau di WhatsApp itu kita bisa mengambil konten yang sama dengan konten yang kita upload di Facebook. Tapi dengan catatan itu kalau mau kita broadcast di grup WhatsApp itu konten yang terbaik dan konten yang sifatnya itu konten edukasi. Ya. Jadi orang dapat manfaat di situ. Nah, itu saran saya sehari satu aja, jangan 2 ataupun 3. Nanti khawatirnya terlalu spamming. Jadi sehari cuma update satu konten kalau di WhatsApp. Ya, jadi ketambahan itu. Gitu, dan alhamdulillah untuk materi kita hari ini ya, untuk pembahasan WhatsApp marketing, ya tadi kita bahas ada 3 tahapan. Yang pertama adalah attract, bagaimana menarik orang untuk dia mau masuk ke grup WhatsApp kita. Yang kedua adalah engage, bagaimana orang senang masuk ke grup WhatsApp kita. Dan bagaimana juga orang agar bisa kita closing menjadi penjualan. Dan yang terakhir adalah di like, bagaimana kita mendeliver value terus menerus agar pelanggan menjadi customer setia kita, ya. Dan demikian, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Danang. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair Mas Latif atas sharingnya. Ini memang tampaknya Kulbab ini teorinya mungkin agak sedikit, tapi kayaknya prakteknya butuh banyak ini Mas Latif ya. Iya, materinya simpel ya. Mungkin karena simpel itu karena saya sudah terbiasa menyampaikan, jadi yang seharusnya saya nyampein lama mungkin jadi cepat gitu. Cuman memang prakteknya butuh effort. Ya, saya setiap hari hampir setiap pagi kan ngeluangin untuk nulis artikel juga. Jadi betul sih butuh effort untuk bisa praktek. Baik Mas Latif, terima kasih. Barangkali dari rekan-rekan semua barangkali ada yang pertanyaan. Untuk tim admin KJ juga boleh tanya jika jika ada pertanyaan ya. Ada sedikit yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, menarik nih ya terkait dengan caption, ternyata juga ada tekniknya ya. Yang pertama curhat-curhat dahulu, closing kemudian ya Mas ya. Iya, value dulu kalau. Iya, value dulu, closing kemudian. Curhat, value, kasih scarcity, baru closing ya Mas ya. Betul. Terus kemudian, ini adalah yang menarik terkait dengan untuk sharing harian itu. Kita kan bisa sharing e-book, kemudian juga resum dari pengalaman orang lain ya. Mungkin saya sedikit mengawali mancing ke rekan-rekan semua. Kalau misalkan kita nggak punya ilmu banyak Mas Latif, kalau bisa ya kita share dari, mungkin kita ambil YouTube, terus kemudian kita sarikan sendiri, atau bagaimana ya Mas Latif, mungkin kiat-kiatnya ya? Ya, setuju saya. Ya, saya sering melakukan itu ya. Saya belajar dari workshop, dari seminar, dari YouTube, di mana resume dari apa yang saya pelajari itu saya tulis gitu. Jadi kita buat resumenya, kita buat rangkumannya. Nah, itu ternyata lebih bermanfaat daripada orang itu nonton dari awal sampai akhir. Nah, ini juga cukup membantu orang untuk belajar gitu. Oh ya, oke. Terus kemudian itu masalah itu. Kalau setiap hari berarti apa ada pengaturan waktu khusus ya? Karena mungkin kita sumbernya dari YouTube, atau kalau artikel, katakan orang sekarang sudah jarang ya browsing artikel ya, mungkin browsingnya di YouTube ya. Kalau VA, kalau dia dapat semacam kiriman feed itu kan mungkin sudah biasa. Nah, apakah ada kiat-kiat khusus Mas Latif terkait dengan pengaturan jam untuk bikin? Paling kalau jam pagi sebelum jam 7 ya. Kenapa kalau lebih dari jam 7 itu jarang kebaca. Jadi orang sudah sibuk, orang sudah kerja, itu biasanya jarang orang baca. Jadi kalau bisa sebelum jam 7, kemudian kalau bisa jangan copy paste di Google. Ya, kenapa? Karena bahasa praktisi sama bahasa akademisi itu berbeda. Ya mungkin Mas Danang guru. Mas Danang guru bukan ya? Bukan ya? Bukan Mas. Bukan ya. Jadi aman. Jadi kalau akademisi itu tuh nyampein dari apa yang dia baca. Tapi belum tentu dipraktekkan. Nah, sehingga orang, ya kayak kita lihat buku-buku yang di Gramedia itu banyak akademisi menurut saya ya.
Nah, itu berbeda kalau yang nulis praktisi. Itu tuh rasa feel-nya tuh lebih dapat. Ya, step by step-nya lebih kena, ceritanya lebih dalam. Nah, jadi ketika kita mensalin apa yang ada di Google, sedangkan di Google banyak yang main SEO, ya, search engine optimization, ya, mereka tidak mempedulikan dari segi feel-nya, mereka mempedulikan gimana caranya bisa top 1 gitu kan. Nah, sehingga paling enak kita baca dulu, habis itu baru kita resume sesuai dengan sudut pandang kita. Itu lebih dalam diterima oleh oleh audiens ketika kita daripada kita cuman menyalin gitu. Jadi lebih dalam ketika kita meresume sendiri gitu. Oke, baik Mas Latif. Terima kasih. Bagi rekan-rekan yang lain, barangkali ada yang mau bertanyakan, silakan. Sambil menunggu Mas Latif, saya juga mungkin mewakili teman-teman mau tanya juga. Ini kan kalau terkait dengan WA marketing ya Mas, itu kan kalau aturan terkait dengan story itu ada enggak per berapa lama, atau kalau perlu setiap setengah jam kita bom gitu, atau jangan satu jaman atau sehari berapa kali gitu, apa ada cap khusus ya Mas Latif? Kalau story itu tergantung RAM kita Mas Danang ya. Jadi kalau RAM-nya kecil, apalagi memorinya udah berat, itu upload 3 aja udah berat gitu. Dan itu biasanya akan berdampak kita balas chattingnya jadi lambat. Gitu kalau RAM-nya kecil. Jadi kalau RAM kecil, memorinya banyak, itu maksimal 3 kali sehari gitu. Itu bisa dalam 1 kali waktu, boleh dibagi pagi, siang, dan sore atau malam bisa. Itu. Tapi kalau RAM kita gede, wah itu merdeka itu, ya bisa 10 slide nggak masalah. Gitu. Nah kalau masalah storage WhatsApp ini tergantung kapasitas RAM-nya, gitu, karena itu mempengaruhi kecepatan loading WhatsApp kita. Oh begitu ya. Kalau apa namanya, kalau terkait dengan tekniknya nggak ada batasan ya Mas Latif sebenarnya? Apanya? Timingnya ya? Iya. Ya timingnya kalau bisa sebelum jam kerja dan sama sesudah orang kerja, gitu. Sebelum jam kerja, pas jam istirahat siang, sama sesudah orang kerja. Biasanya orang balas chat WhatsApp itu di jam-jam itu, gitu kan. Banyak kan kita ngechatnya pagi, dibalasnya siang, chatnya siang, balasnya sore kan gitu. Jadi biasanya menyesuaikan orang sebelum kerja, pas istirahat, sama sesudah kerja, gitu. Oke, baik. Bagi rekan-rekan yang ada pertanyaan terkait dengan WA, mungkin terkait dengan ataupun model marketing yang lain, bisa tanyakan mumpung ada Mas Latif di sini, baik terkait materi atau mungkin sedikit menyimpan, mungkin tidak ada masalah ya. Terus Mas Latif tambah satu lagi, tadi saya agak sedikit kurang mendengar, tapi ya mohon maaf. Terkait dengan supaya orang bisa lihat story kita kan harus di save ya. Apakah setelah ada lead yang masuk atau ada WA yang masuk, kita sarankan mereka untuk meng-add nomor kita dulu ya, atau seperti apa ya? Iya boleh bilang Assalamualaikum Mbak, misal namanya Hana. Assalamualaikum Mbak Hana, insya Allah per hari besok kita ada sharing rutin motivasi seputar berhijrah. Dan itu akan kita share di stories. Jadi kalau Mbak Hana berkenan, silahkan save nomor ini dengan nama kita. Gitu. Jadi kita japri dan kita kasih value, dan value itu kita minta tolong untuk save kontak kita. Gitu. Jadi ketika kita minta orang untuk save, pastikan kita tuh ngasih value dulu. Ya, jadi kita tidak ngemis, Mbak, tolong di saling save dong. Agar silang kuahnya lebih dekat gitu. Jadi ketika kita minta tolong itu orang jarang yang tertarik. Tapi kalau kita ngasih value, insya Allah orang akan jauh lebih banyak yang tertarik gitu. Oke, baik Mas Latif. Terima kasih banyak ini. Untuk rekan-rekan yang lain, ada yang mau tanyakan? Biasanya yang sering tanya Bu Ella ini bisa. Bu Ella.
Tahu aja Pak Danang. Iya Mbak, moga Mbak silahkan. Kalau saya sih sebenarnya nggak ada masalah ya posting sama menambah pertemanan itu. Cuma kadang pas mau mau laporan ke Google Form itu ke distract sama kerjaan atau tugas dari saya kan juga di sini kebetulan mondok juga di Al-Bahjah, terus kemudian belajar tamis online juga. Jadi dari sana sini tugasnya Hmm, kayak iya, gitu. iya. Oke, yang penting Mbak Ella di screenshot aja setiap update di screenshot, setiap update di screenshot. Terus habis itu ngirimnya bisa pagi atau malam. Gitu Mbak Ella. Jadi fungsi dari Google Form itu apa sih? Itu kan untuk mengevaluasi gitu kan. Jadi kalau dikirim di Google Form, kita bisa bantu evaluasi kira-kira kurangannya apa, kemudian butuh ditambahin apa gitu. Jadi itu mempermudah diri kita sebenarnya untuk konten kita dievaluasi. Nah, waktunya bisa ambil jam malam misal 1 kali, yang penting yang tadi pagi udah di screenshot, atau pas pagi hari kalau malamnya capek, pagi harinya itu di upload gitu kurang lebihnya Mbak Ila. Oh iya sih, kadang kalau misalkan lagi agak free gitu, saya juga suka sempetin waktu buat lapor ke Google Form. Iya, ya sesempatnya aja nggak masalah. Yang penting jangan lupa di screenshot begitu. Screenshotan sih udah penuh di HP. Iya, cuman nggak dilaporkan ya. Ya Iya. diluangkan, mungkin diluangkan ya. Pas jam istirahat, habis ngaji, habis materi itu bisa diluangkan ya 5 menit untuk upload gitu. Iya, insya Allah. Bismillah, bismillah. Iya. Terima kasih Mas Putih. Ya, sama-sama. Mas Danang masih di unmute, Mas. Iya, mohon maaf Mas Latif, agak sering kelupaan. Baik Mas Latif, iya terkait tugas nanti, apa tetap ini upload ini di Facebook atau bisa juga di Instagram atau nanti di WA Story ya Mas? Gimana Mas terkait yang kalau yang tugas hari ini lebih ke ini ya, mulai upload Facebook itu yang konten-konten yang nge-track orang untuk dia itu komen gitu kan. Nah, ketika dia komen, kita masukin di grup WhatsApp. Jadi tugasnya lebih ke situ nanti. Ya, jadi kemarin kan ada edukasi, value, sama satu lagi konten entertain. Nah, itu kita arahkan ke arah orang itu gimana caranya kita ngasih value, kemudian mereka komen, dari komennya itu kita arahkan ke grup WhatsApp. Itu tugas pertama. Cuman itu kan laporannya masih sama dengan laporan sebelumnya, cuman kan beda konten kan. Nah, yang kedua adalah broadcast grup WhatsApp setiap hari. Itu konten yang telah kita buat di Facebook juga kita broadcast di grup WhatsApp. Cuman kita pilih konten yang itu benar-benar nyampein sebuah value gitu. Nah, itu tugas yang tadi ada di lampiran tugas paling akhir tadi gitu. Kemudian tugas yang ketiga boleh nanti stories ya. Jadi mulai update stories agar nanti jangkauan dari yang kita jual ini bisa juga menjangkau dari segi stories gitu ya. Jadi yang pertama update di Facebook, yang kedua broadcast di grup WhatsApp, yang ketiga adalah update di stories. Begitu Mas Danan. Oke, baik Mas Latif, insya Allah bermanfaat informasinya. Bagi rekan-rekan yang lain, barangkali ada yang mau disampaikan, mumpung belum kita akhiri. Baik, insya Allah kita cukupkan pertemuan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Latif. Mungkin sebelum kita akhiri, Mas Latif ada closing notes buat kita semua, Mas Latif. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita berapa ini? Bertujuh, tadi ada 9, ada 2 orang yang mungkin sudah live.
Ya, bismillah. Insya Allah kalau kita niatnya belajar, insya Allah akan mudahkan. Kalau kita niatkan berbagi, insya Allah juga akan memberikan keberkahan ilmu yang kita bagi gitu. Dan mendoakan, saya mungkin di malam hari ini mendoakan semoga teman-teman yang ikut pada kesempatan malam hari ini bisa istiqomah untuk kita bisa belajar bareng-bareng menyelesaikan tadi ya ada WhatsApp marketing, kemudian terakhir nanti kita akan di Instagram marketing ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan mendatang ini bisa menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat, yang kita praktekkan, yang kita amalkan dan kita ajarkan. Semoga bisa menjadi amal jariah kita semua. Jadi gitu Mas Danang, matur nuwun. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair buat Mas Latif. Insya Allah beberapa teman reseller yang belum bisa bergabung, tapi mereka sangat menunggu resam dari diskusi ini dan percakapan. Ada yang masih menitipkan anak, ada yang masih ada kesibukan yang lain. Ya, semoga Allah berikan peluangan waktu berkat buat mereka semua dan bisa lancar dalam berbisnis kita semua. Sekian dari saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Mas Danang, Mbak Ella. Ya. Afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk meng-close room Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.